Okay, what makes you happy? Don't judge me. I like rainbows, sparkles, and unicorns. I'm that kind of girl. What makes you happy? What makes me happy? What makes me super happy? Eating candy. Eating bacon. Usually just eating. My favorite foods makes me happy. Ice cream. Bubblegum. Cotton candy. Tacos. Chicken candy. And feeding live mice to my friend Snake. That brings me joy. What makes you happy? Animal cats. Playing with chickens. Puppies. My dog. He's sweet and so cuddable. Oh. What makes you feel happy? Something that makes me happy is when they play my brother's iPad with me. A toy. When I get my ghost. Having a play date. Playing on electronics. Playing games. Inside games or outside games? Inside games. What's your favorite game? Dragon City. Pokemon. Roblox. Super Smash Bros. What about when you lose in video games? I don't care that much because I know I'm really bad. It's not about winning, it's about having fun. What makes you happy? When I get to watch movies, I try to find the movies that are free online. Playing board games. Dance parties. Yeah, being in a pool and in a hot day. When I go swimming. What makes you happy? Friendship. Yeah, I have more friends than I can count. When a friend comes over. Seeing all my long lost friends. Aduh, lucu-lucu ya anak-anak itu. Iya, anak-anak tuh polos banget ya. Happy buat mereka tuh sederhana banget. Iya, namanya juga anak-anak. Nah, semakin gede, pasti definisi happy-nya makin complicated deh. Gak cukup cuma makan permen atau punya kucing aja. Iya, benar, Lause. Makanya topik kita hari ini adalah tentang hari gembira. Kalau tadi kita melihat anak-anak menjawab, apa sih yang membuat mereka happy? Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat Lause happy? Kalau saya mungkin dapat uang 100 miliar, Musa. Kalau saya sih pengen punya rumah yang besar, yang tamannya luas juga. Waduh, luar biasa. Nah, Lause, kita kan udah dewasa ya. Happy-nya tuh memang lebih kompleks. Apakah itu berarti orang dewasa lebih susah happy? Iya juga kali ya. Anak-anak itu dikasih permen sama coklat aja udah happy-nya. Wah. Nah, kalau orang dewasa rada susah tuh. Coklat sama permen mah udah gak ngaruh. Iya, orang dewasa udah gak polos seperti anak-anak kali ya, Lause. Ekspektasi orang dewasa jauh lebih tinggi dari anak-anak. Ya. Selain mereka pengen happy itu berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, kayak rumah, punya uang banyak, namun juga mereka ingin happy bersangkut paut dengan jiwa mereka. Tenang, damai, seperti itu. Dan bukan hanya happy untuk hari ini aja, tetapi juga pengennya happy yang terus-menerus sampai masa depan. Terus berkelanjutan, itu yang mereka cari. Iya, berarti memang orang dewasa itu lebih sulit disenangkan daripada anak-anak ya? Itu sebabnya sekarang banyak motivator yang membimbing orang-orang untuk bisa happy kali ya? Ya, biasanya para motivator berhasil hanya untuk sementara. Karena apa? Karena dasar ketika mereka bicara soal kebahagiaan tuh nggak terlalu kuat. Lebih banyak mereka mengajak untuk supaya orang tuh kembali dulu kepada diri mereka, memperbaiki diri mereka, seperti itu menerima diri mereka. Tidak salah, tapi kita lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin.
sebelum kita mengenal diri sendiri, kita tuh harus lebih dahulu mengenal Allah yang menciptakan kita. Nah, baru setelah kita mengenal Allah, kita akan semakin mengenal diri kita sendiri dan akan membawa kita untuk akhirnya lebih memahami untuk mencapai apa itu yang disebut dengan kebahagiaan, Lause. Nah, Lause, mau nanya nih ya, kan kebahagiaan itu bisa dibilang juga sebagai happiness ya, dan juga ada yang bilangnya joy juga gitu. Nah, apa sih bedanya happiness dengan joy? Happiness banyak dipengaruhi oleh faktor, kondisi, keadaan lingkungan yang ada di luar diri orang tersebut. Namun yang disebut dengan joy itu adalah kesukacitaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati. Ya, langsung kan kita memahami sebenarnya dari mana sih awal manusia tidak bahagia. Itu sebab karena dosa kan. Nah, jadi joy pertama kali itu diberikan Tuhan dalam kondisi kita dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Seperti itu ya. Sehingga ketika kita menerima keselamatan, kita tahu seperti apapun kita diterima oleh Tuhan, itu akan membuat kita lebih stabil ya. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus tanpa memandang siapapun kita itu akan membuat kita semakin memahami kita dikasih oleh Tuhan apa adanya. Sehingga walaupun kondisi luar terjadi begitu banyak hal, tidak akan pernah merusak apa yang ada dalam hati kita. Karena ada cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti itu. Kalau gitu Muse, orang-orang di luar Tuhan gak bisa punya joy gitu dari Tuhan? Menurut saya pribadi sih tidak ya. Karena apa? Karena sekali lagi, dasar utama tidak bahagia itu adalah dosa, dan dosa itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Mereka bisa yang namanya happy, bisa saja untuk yang namanya sementara, seperti itu. Tapi ketika melihat ada begitu banyak pergumulan yang lain, akhirnya mereka tidak bisa untuk menghadapi semuanya. Happy-nya akan semakin lama semakin tidak ada, karena mereka tidak tahu harus mengandalkan siapa di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Ya, jadi sekali lagi happy-nya bisa sementara saja. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang benar-benar joy, sukacita, sehingga kita rejoice, bersukacita, itu kalau kita memang punya Tuhan dalam diri kita. Seperti itu. Nah, tapi kalau dari penjelasan Lause ya, berarti kan harusnya kita tuh punya joy itu yang stabil ya, karena joy itu dikasih sama Tuhan. Tapi kenapa ya, kok kadang kita juga suka moody gitu. Kadang happy, kadang sedih, kadang marah, kesel gitu. Iya tuh, kenapa kita nggak setiap hari happy terus? Iya betul. Mungkin lah kita harus bisa membedakan antara emosi dengan joy itu sendiri. Kalau emosi memang kita bisa berubah ya. Sedih, kecewa, senang, sukacita. Ada juga kita kesal, seperti itu. Namun kalau kita memiliki joy karena kita memiliki Tuhan, maka ketika kita sedih masih tetap ada sukacita karena ada Tuhan yang menghibur. Ketika kita kecewa, ya, kita masih tetap bisa sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menguatkan. Nah, ketika kita mengalami yang namanya sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, sehingga kita akhirnya benar-benar mengalami sesuatu yang tidak bisa membuat kita gembira seperti itu, kita tetap merasa sukacita dalam hati kita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita, seperti itu. Di dalam kesedihan apapun juga, kita tahu ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Jadi sukacita akan selalu memberikan penghiburan. Sukacita akan selalu memberikan kekuatan. Sukacita akan mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah,
Nah, itulah yang akan terus membuat kita akhirnya bisa menghadapi kondisi emosi-emosi yang tidak stabil itu. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak nih di hari gembira ini? Nah, Lause, kita harus benar-benar mengajar anak-anak mengerti bahwa sukacita sejati itu datangnya cuma dari Tuhan. Pertama-tama karena Dia telah menebus dosa setiap kita dan telah menghapus dosa setiap kita. Itulah yang akan membawa sukacita besar dalam kehidupan kita. Dan bahkan sukacita itu akan memberitahukan kita bahwa Tuhan juga akan selalu menyertai perjalanan hidup dari anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita coba dengarkan ada satu lagu anak-anak yang sederhana, tetapi liriknya sangat tepat. Yuk kita dengarin sama-sama ya. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh, it was a happy day. He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh happy day. Mantap kan lagunya? Bagus. Jadi Lause sekali lagi tekankan ke anak-anak bahwa sukacita yang sejati itu dari Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal 5 dari ayat 3 sampai 12, di sana Tuhan Yesus juga berbicara tentang yang berbahagia itu siapa? Mereka yang berduka cita, Tuhan janjikan Dia pasti menghibur. Bahkan ada yang dicela karena kebenaran, Tuhan juga yang akan menolong. Seperti itu yang harus benar-benar kita berikan kepada anak-anak. Jadi, let's rejoice. Mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Wah, terima kasih banyak Musha Wenyen untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Let's rejoice. Kalau kita punya Tuhan, kita punya sukacita. Terima kasih juga untuk Lause dan parents yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.